Pro, Aswaja mendukung Pancasila karena sejalan dengan nilai Islam. Sedangkan tim kontra, Pancasila tidak sepenuhnya sesuai syariat sehingga terlalu kritis. Langsung saja sesi yang pertama, yakni penyampaian argumen. Masing-masing peserta memiliki waktu 5 menit untuk menyampaikan argumennya. Kepada tim pro, kami persilakan untuk menyampaikan argumennya. Waktu dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami muliakan Dewan Juri, para hadirin dan rekan-rekan semua. Kami dari tim pro Ahlus Sunnah wal Jamaah berdiri di sini untuk menegakkan bahwa Pancasila adalah selaras dengan nilai-nilai Islam dan bukan ideologi yang bertentangan dengan agama, melainkan jalan tengah yang menjaga kemaslahatan bangsa dan umat. Pertama, mari kita pahami bahwa dalam perjalanan sejarah modern, ideologi negara di dunia ini terbagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama yaitu sekularisme ekstrim, yaitu yang menolak agama sepenuhnya dari kehidupan publik. Yang kedua yaitu sekularisme moderat, yang memberi ruang bagi agama untuk hidup berdampingan dengan negara. Dan yang nomor 3 yaitu teokrasi, yang artinya menempatkan agama sebagai satu-satunya sumber kekuasaan politik. Indonesia tidak memilih sekularisme ekstrim dan juga tidak pula teokrasi, melainkan sekularisme moderat, yaitu sebuah jalan tengah yang bijaksana dan sesuai dengan nilai-nilai Aswaja. Sekularisme moderat bukanlah pemisahan total antara agama dan juga negara, tetapi pemisahan yang fungsional, di mana negara bersikap netral terhadap terhadap agama, namun tetap menjamin kebebasan beragama, menghormati nilai-nilai keluhuran, dan menegakkan keadilan sosial. Negara hadir untuk melindungi semua warganya tanpa memihak. Sikap netral dan agama hadir untuk menuntun moral serta akhlak masyarakat. Ketiga, pandangan ini juga ditegaskan oleh Syekh Abdullah bin Baidah, salah satu ulama besar kontemporer. Beliau berkata bahwa nilai-nilai utama dalam sekularisme moderat adalah, saya bacakan, ihtaramul mu'taqadat wal hayat bainal adyan wal i'taraf bi huquqil insan wa haqqul ikhtilaf wat tanawwu, yang artinya penghormatan terhadap keyakinan, sikap netral antar agama, pengakuan terhadap hak asasi manusia, serta penghormatan terhadap keberagaman. Syekh Abdullah bin Hayya menegaskan bahwa semua nilai ini tidak bertentangan dengan agama, terutama Islam, karena Islam sendiri menyeru kepada al-bir, kasih sayang, dan al-ukhwah, al-insaniyah, persaudaraan dan kemanusiaan. Yang keempat, praktek yang sudah dijalankan tadi atau yang dicontohkan, itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam piagam Madinah. Beliau membangun negara yang menjamin kebangsaan beragama kaum Yahudi, Nasrani, Muslim tanpa membedakan. Kita bebas toh mau beragama bagaimanapun tanpa disangkal oleh negara. Yang penting apa? Kita bisa saling berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Keenam, hal ini pula yang ditegaskan oleh Nahdlatul Ulama sebagai manhaj ahli sunnah wal jamaah. Dalam Mu'nas Alim Ulama NU di Situbondo tahun 1983, NU dengan tegas menyatakan bahwa Pancasila bukan agama, tapi nilai Pancasila itu tidak bertentangan dengan agama Islam. Meskipun Pancasila itu hukumnya kan hukum secara negara tadi, tidak ada hukum Islam di dalamnya, tapi dengan adanya hukum yang ada di Pancasila itu tidak menolak belakangi yang ada di dalam Islam. Karena apa? NKRI. Sudah cukup dari info. Oke, kami persilakan kepada tim kontra untuk menyampaikan argumennya. Waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Banyak sejarah yang mengatakan bahwa laki-laki kuat, laki-laki hebat kalah tunduk oleh wanita. Tapi kami pastikan hari ini kami tidak akan kalah dan tidak akan tunduk oleh wanita. Kami dari tim kontra duduk di sini bukan untuk menolak Pancasila, tapi perlu ketahui kami hanya ingin mengkritisi Pancasila. Karena dari kami, bagi kami ada nilai-nilai sila dari Pancasila yang tidak sejalan dengan syariat. Maka dari itu Pancasila perlu kami kritisi. Sebenarnya kenyataan yang terjadi di dunia saat ini menunjukkan bahwasanya pilar-pilar Pancasila itu menunjukkan penerapan Islam yang masih kurang sesuai. Seperti seperti hanya sila pertama, sila keempat. Hukum-hukum yang berlaku di Indonesia banyak bersumber dari maksudnya Pancasila itu tidak sesuai. Maksudnya kami belum mendengarnya belum sesuai seperti hanya sila tadi ya. Contohnya hukum yang berlaku di Indonesia banyak bersumber dari produk-produk manusia dari barat kolonial, bukan dari hukum Allah saja. Nah, padahal Allah itu sudah menjelaskan dalam kitabnya Al-Quran bahwasanya innal hukmu illa lillah. Jadi semua hukum itu ya hanya dari Allah, bukan dari manusia. Bukan seperti hanya Pancasila. Pancasila itu hasil kesepakatan para manusia ataupun diambil dari barat. Nah, ayat tersebut menegaskan bahwasanya kedaulatan hukum yang sejati hanyalah milik Allah saja, bukan manusia. Maka ketika hukum dunia dijadikan tolak ukur sementara hukum Allah diabaikan, kemaslahatan yang dihasilkan pun hanya bersifat sementara, bukan kemaslahatan hakikiyah. Imam Ghazali menyebutkan bahwasanya al-maslahah al-hakikiyah al-mahfuduh bisyari, bahwasanya kemaslahatan yang hakiki, yang bersifatnya hakiki itu didasari, maksudnya dijaga oleh syarat. Kami tim pro menegaskan bahwasanya Pancasila itu belum final. Pancasila itu buatan manusia yang masih bisa dirubah. Pancasila itu perlu dikritik agar sesuai dengan arahan, agar sesuai dengan sejalan apa yang dituntut oleh syariat Islam. Makanya tim kami menegaskan bahwasanya Pancasila perlu dikritik dan tidak boleh lagi. Seperti pada sila keempat. Sila keempat itu menunjukkan bahwa kedaulatan hukum itu ada pada rakyat. Kalau memang Pancasila itu sesuai syariat, sakjane kedaulatan hukum itu hanya milik Allah, bukan milik rakyat. Oke, terima kasih dari tim kontra. Kita lanjutkan sesi yang kedua, yaitu sesi Ikhtirat. Masing-masing tim memiliki waktu 3 menit. Kepada tim pro kami persilakan untuk memberikan sanggahan kepada tim kontra. Waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih. Tim kontra yang saya hormati. Tadi kan kalian mengatakan bahwasanya Pancasila harus dikritik karena tadi sila keempat tidak sesuai kedaulatan dikembalikan pada kedaulatan masyarakat. Oke, seharusnya kan dikembalikan kepada Allah, seperti itu. Oke, seperti itu. Dari kita, tim pro mengatakan dari kedaulatan tersebut, apakah ada Indonesia itu harus banget dengan negara Islam? Sedangkan negara kita itu kan tidak terdiri dari Islam saja. Tadi kan sudah dijelaskan. Nabi Muhammad juga di Madinah itu membiarkan tidak hanya warga Islam yang di sana, tapi juga ada kaum-kaum lainnya. Beliau membangun negara yang menjamin kebebasan beragama bagi kaum Yahudi, bagi kaum Nasrani dan Muslim tanpa menafikan peran agama dalam kehidupan masyarakat. Kalau kita mengganti Pancasila
sehingga dia menggunakan hukum negara. Kalau sama mengatakan kalau Pancasila itu sejarah dengan Islam, yang mana di sini kita kan hidup di bangsa negara Indonesia atau enggak sekarang, yang mana kita pasti juga di situ mengikuti yang ada aturan yang ada di Indonesia. Garing. Sudah. Baik, kami persilakan kepada tim kontra untuk menyanggah atau menanggapi sanggahan dari tim pro. Waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Ya, memang laki-laki itu selalu salah di mata perempuan. Kita dikatain egois. Mari kita kuatkan pendapat saya. Tadi dikatakan bahasanya yang pertama itu kalau diterapkan sesuai syariat maka sama aja egois. Kalau kita mau menelusuri sejarah perjanjian Hudaybiyah, yang mana ketika Rasulullah menghapus katanya warosuluh itu, kata-kata warosuluh itu tidak disetujui oleh Abu Bakar, tetapi apa? Rasulullah memberikan kebijakan yang lebih baik berupa memposisikan agama di bawah persatuan dan itulah. Ya ini maaf ya, mungkin agak bedek di hadapan wanita. Ya tadi kan kami dikatakan egois. Kalau dikatakan egois, pertanyaan saya egoisnya bagaimana? Padahal kami hanya mengkritik bahwa Pancasila itu artinya Pancasila kan 5 dasar. 5 dasar itu mulai dari sila pertama, dari sila pertama sampai sila kelima. Menurut kami itu perlu dikritik. Jadi sudah kami sampaikan di sila keempat, terus kami sampaikan lagi di sila pertama juga itu kaya bertentangan dengan syariat. Apa itu pertentangannya dengan syariat? Ya ketuhanan yang Maha Esa, seakan-akan mewujudkan bahwa ada Tuhan lain selain Allah itu. Dan karena Tuhan yang Maha Esa berarti mengaku agama itu Tuhan yang sah. Jadi kami bukan egois, kami hanya mau mengkritik. Kami sudah menyampaikan statement bahwa kami tidak menolak Pancasila, tapi kami orang yang mempunyai akal dan jelas akal laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Saya tambahin. Kata tim pro bahasanya Pancasila itu sejalan dengan nilai-nilai syariat. Kita lihat realitasnya saja. Undang-undang dasar negara, keputusan-keputusan yang diputuskan oleh hakim pada seseorang yang bersalah, koruptor, pencuri, itu tidak sama. Yang mana koruptor 270 triliun itu hanya hukumannya hanya 5 tahun, itu pun dapat dispensasi. Dan pencuri sepeda motor itu malah 10 tahun lebih. Waktu habis. Kita masuk ke sesi yang keempat, yakni sesi closing statement. Masing-masing tim memiliki waktu 2 menit untuk menyampaikan closingnya, dimulai dari tim pro. Waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih. Kami dari tim pro Ahlussunnah wal Jamaah untuk menegaskan bahwa Pancasila selaras dengan nilai-nilai Islam dan bukan ideologis yang bertentangan dengan agama, melainkan Mohon maaf terlebih dahulu. Ini tadi sesi ketiga saling melontarkan pertanyaan belum ya? Mohon maaf ada kesalahan dari kami. Jadi sebelum masuk ke sesi yang keempat, kita ke sesi yang ketiga dulu, yaitu melontarkan pertanyaan dan juga menjawab. Untuk sesi bertanya durasi 3 menit dan juga menjawab 5 menit. Kami persilakan kepada tim pro terlebih dahulu untuk menyampaikan pertanyaan kepada tim kontra. Waktu 3 menit dimulai dari sekarang. terima kasih. Kalau memang tadi kata tim kontra, dia mengkritik Pancasila, terus tindakan Anda tentang apa yang sudah ada bagaimana?
dari tim pro? Sudah cukup ya? Kami persilakan kepada tim kontra untuk menyampaikan jawaban dari pertanyaan tim pro. Waktu dimulai dari sekarang. Di pertanyaannya kan, bagaimana tindakan kami? Tindakan kami kan nggak tindak ya. Nanti kau kritik saja. Seharusnya yang perlu diterangkan itu tim pro. Ya, tim pro itu seharusnya yang menerangkan kritik dari kami bahwa Pancasila, sila-silanya, saya sebutkan tadi sila pertama dan sila keempat itu tafsirannya gimana? Karena menurut pandangan kami seakan-akan sila pertama dengan sila keempat itu menentang syariat, tidak sesuai syariat. Kalau dikatakan Pancasila sesuai syariat, tadi sudah saya jelaskan. Baik, waktu masih banyak. Sudah? Ya, karena pertanyaannya satu maka jawabannya pun satu. Oke, terima kasih. Sekarang giliran kelompok tim kontra untuk menyampaikan pertanyaannya kepada tim pro. Waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Ya, kami dari tim kontra ingin bertanya bahwasanya Anda mengatakan bahwasanya Pancasila itu sudah sesuai dengan syariat. Lalu bagaimana Anda menanggapi tentang sila yang pertama, bahwasanya ketuhanan itu merupakan milik semua agama. Dan jadi kesimpulannya bahwasanya semua umat beragama itu masing-masing mempunyai agama sendiri-sendiri, sedangkan syariat itu menyatakan bahwasanya agama yang benar itu hanyalah Islam, dan agama yang benar hanyalah Islam berarti Tuhannya hanya satu, yaitu Allah. Lalu bagaimana menanggapi hal tersebut? Sudah cukup? Atau masih ada lagi? Waktu masih tersedia 2 menit. Nambahin pertanyaan lagi. Kita tahu bahwasanya realitas yang terjadi di Indonesia, undang-undang yang digunakan memutuskan hukum di Indonesia, seperti hanya pelegalan minuman-minuman keras, kawa-kawa, lokalisasi itu sudah diatur di undang-undang syariat, di undang-undang negara. Nah, terus sesuainya mana dari syariat itu? Bahasanya pelegalan minuman keras, homer, kawa-kawa, lokalisasi yang sudah diatur di dalam undang-undang itu yang sesuai dari syariat itu mana? Ini undang-undang kafir. Takbir. Sudah cukup dari tim kontra? Baik, selanjutnya tim pro. Kami persilakan untuk menjawab pertanyaan dari tim kontra. Durasi waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Tadi pertanyaan pertama, tadi kan kembali ke sila yang pertama, seakan-akan di situ memperbolehkan ada Tuhan lain selain Allah. Kembali lagi, warga di Indonesia tidak semuanya Islam. Tidak semuanya Islam. Jadi kalau kita memaksakan hal tersebut, itu tidak bisa. Kembali lagi, Nabi Muhammad saja tidak menafikan ada kaum lain selain Islam, ada agama lain selain Islam. Terus yang kedua, tadi mengatakan bahwasanya kenapa Indonesia melegalkan homer, benar? Dan apa lagi? Hal-hal yang diharamkan di dalam syariat. Jadi kan apa mau buat undang-undang? Undang-undang ada tidak melegalkan hal-hal seperti itu? Tidak. Itu yang sesuai dari syariat itu mana? Siapa yang melegalkan? Anda kalau belajar undang-undang dasar negara pasti tahu bahwasanya ini tidak sesuai dengan syariat Islam dan ini kafir. Tidak ada yang melegalkan antara semua yang Anda sebutkan tadi, tidak ada yang melegalkan. Tapi yang melakukan itu dia yang nggak mau belajar. Maksudnya gini loh, yang melegalkan itu bukan secara etimologi, tetapi melegalkan dalam hal perpanjangan. Nah, setiap lokalisasi
Kalau diskotik itu dilegalkan oleh negara Indonesia. Maksudnya dilegalkan itu bukan secara etimologi, tetapi diperpajakan. Nah, itu kan menunjukkan bahasanya pemerintah itu sudah melegalkan dalam arti perpajakan ya, bukan melegalkan secara syarat. Kembali lagi, tergantung siapa yang menyikapi. Kalau memang seperti itu di dalam sama nanti buatan biasanya sampul PP itu merazia hal seperti itu, tidak melegalkan. Tergantung di situ. Kalau memang ada, itu hanya BU, orang-orang butuh uang. Kami tidak mengatakan itu bahwasanya semuanya loh. Ini ada beberapa yang mana Sebentar, kalau beberapa tadi jenengan membawa kata-kata undang-undang. Undang-undang itu untuk seluruh rakyat masyarakat Indonesia. Jangan mengatakan terkadang. Yang kita bahas bukan terkadang. Undang-undangnya mau kamu bacakan? Silakan. Buka kalau gak bawa. Buka. Betul betul. Undang-undang Indonesia itu mengatur juga produksi minuman keras, diskotik, tetapi itu diperpajakan. Itu ayat berapa tebel? Ayat berapa? Dan kalau Anda yang bahasanya itu tidak terjadi di Indonesia, berarti Anda tidak tahu. Berarti Anda itu masih dipertanyakan, Anda warga Indonesia benar atau tidak? Sebentar, kami kembali bertanya. Yang Anda bacakan ayat berapa pasal berapa? Ayat berapa pasal berapa? Oke, terima kasih. Sesi tanya jawab sudah selesai. Kita lanjutkan ke sesi yang keempat, yakni closing statement, yang mana masing-masing tim memiliki waktu 2 menit. Kami persilakan kepada tim pro untuk menyampaikan closingnya. Durasi waktu dimulai dari sekarang. Sebelumnya mohon maaf, kami dari tim Pro Ahlussunnah wal Jamaah untuk menegaskan bahwa Pancasila selaras dengan nilai-nilai Islam dan bukan ideologi yang bertentangan dengan agama, melainkan jalan tengah yang menjaga kemaslahatan bangsa dan umat. Meskipun Pancasila bukan agama, namun nilai-nilai Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Maka jelaslah Pancasila tidak bertentangan dengan syariat Islam, justru selaras dengan nilai-nilai agama. Ngambil peti ke kotak pos, Muhammad Ali Asyam Suriyah Putri Nimas. Sudah? Kami berikan kesempatan untuk menyampaikan closing statement-nya kepada tim pro, tim kontra. Waktu dimulai dari sekarang. Perlu diketahui bahwa alasan kami bukan ditegaskan kami tidak menolak Pancasila, kami hanya mengkritisi Pancasila. Kenapa demikian? Karena ada beberapa alasan yang mendasari itu. Karena kalau kita katakan Pancasila itu final, tidak bisa dikritisi, berarti kita menganggap Pancasila itu sempurna. Sedangkan yang sempurna itu adalah yang syariat ayo namun itu seakan-akan menempatkan Pancasila sesuai syariat, dan buktinya pun ada bahwa di Pancasila kaya-kaya atau kami menuduh, kami menganggap di situ ada ketidaksesuaian dengan syariat, seperti tadi di sila keempat, yang mana di sila keempat mengatakan bahwa kedaulatan hukum itu milik rakyat, padahal sudah jelas kalau mengikuti syariat inil hukum illalillah, bahwa kedaulatan hukum itu hanya milik Allah, bukan milik rakyat. Terus dari di sila pertama tadi juga, jadi banyak alasan yang mendasari bahwa Pancasila itu bukan final, karena kita itu disuruh untuk mengkritik agar agar tercapai bahwa Indonesia menjadi negara yang maju. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada dewan juri yang terhormat untuk memberikan pertanyaan kepada masing-masing peserta. Waktu dan tempat kami persilakan.
Ede. Karena kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Baik, pertama yang saya tanyakan kepada tim pro, jadi kalian menyatakan bahwa Pancasila itu selaras dengan sadar bersama. Bagaimana sampean menanggapi terkait peraturan presiden Perpres nomor 74 tak ngepes peraturan presiden Perpres nomor 74 tahun 2013. Ini tadi saya menolong masnya tadi yang keliru ngomong perpres keliru undang-undang. Tidak ada undang-undang melegalkan miras, tidak ada. Yang ada peraturan presiden nomor 74 tahun 2013 yang melegalkan peredaran miras dengan beberapa catatan. Ada beberapa catatan. Artinya begini, meskipun ada beberapa catatan, tapi tetap ada peraturan-peraturan di Indonesia ini yang bertentangan dengan syariat, dengan melegalkan, meskipun itu tidak undang-undang, tapi peraturan presiden melegalkan peredaran miras. Nah itu coba sampean tanggapi yang tadi sampean mengatakan itu bahwa Pancasila dan undang-undang hukum dari Pancasila itu selaras dengan syariat. Saya akan menangkap seperti itu. Yang kedua, jangan buyok-buyok tanya. Jangan dikira dengan dinas hisab. Meskipun sama-sama kaum Adam, saya nggak bela siapa-siapa. Saya netral. Pertanyaan saya gini, itu tadi dengan lantang masnya yang lucu tadi itu. Yudi, masih Yudi. Yang nomor pertama, Pancasila itu tidak sesuai dengan syarat, buktinya apa? Sila keempat. Kekuasaan di tangan rakyat, pada kekuasaan di tangan Tuhan untuk bisa. Ini bagus sekali saudara penorasinya, tapi saya tidak memahami makna daripada sila keempat itu. Maksudnya sebelum kamu gitu dipahami dulu, mana sila keempat kayak apa? Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam kebijaksanaan permusyawaratan rakyat untuk menekankan bahwa rakyat Indonesia itu punya hak dan kewajiban yang sama, dan di dalam mengambil keputusan itu pakai sistem musyawarah. Bukan berarti rakyat kekuasaannya sama dengan kekuasaan Tuhan mutlak gitu. Itu apa namanya makna dari sila keempat. Ya, gitu loh. Nah terus coba ini sampean menanggapi kayak gini ini loh, sila-sila kelima itu sebenarnya menurut jenengan itu ada yang bertentangan apa tidak? Menurut jenengan, terus dengan urekan ketentangannya di mana? Tapi sebelum mengurekan, mestinya jenengan harus memahami dulu makna daripada sila-sila dari sila pertama sampai sila kelima. Jangan asal bunyi ya. Tapi benar-benar diresapi betul maknanya. Itu aja. Saya nggak bilang siapa-siapa. Silakan dijawab, silakan dijelaskan dari tim pro dan tim kontra. Baik, kami persilakan kepada tim pro terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Waktu dan tempat kami persilakan. Mohon maaf. Tadi di sini kan Indonesia itu tidak memilih sekularisme ekstrim dan juga tidak memilih teokrasi, melainkan sekularisme moderat. Yang mana sekularisme moderat yaitu memberi ruang bagi agama untuk hidup berdampingan dengan negara. Jadi saya melanjutkan, di situ ada pertimbangan. Tadi kan tidak sesuai dengan syariat. Tapi semisal Pancasila, undang-undang tadi kalau melegalkan miras nomor-nomor itu kita turuti, kita perlu ada pertimbangan. Kalau
kita turuti bagaimana, kalau nggak menuruti bagaimana? Karena di Indonesia itu kan tidak serta-merta di itu hanya negara Islam, kan tidak seperti itu. Jadi tadi antara kita, nanti kalau kita menuruti syariat Islam, bisa jadi Indonesia akan terpecah belah. Jadi kita mengambil pertimbangannya. Terima kasih. Oke, kami persilakan kepada tim kontra untuk menyampaikan jawaban dari pertanyaan dewan juri. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, di sila keempat diterangkan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya bahwa negara Indonesia itu adalah negara demokrasi, yang mana kedaulatan, namanya negara demokrasi, itu kedaulatan itu milik rakyat, kedaulatan hukum itu milik rakyat, yang mana dibungkus dengan cara musyawarah. Tapi musyawarah yang dilakukan itu musyawarah para wakil-wakil, bukan minggone wakil Islam saja, tapi wakil-wakil agama lain. Jadi ketidaksesuaian menurut kami itu musyawarah di situ tidak membatasi bahwa yang ikut musyawarah sajane orang-orang Islam atau orang-orang yang kapasitas minggone Islam. Jadi ketika tidak membatasi kedaulatan itu milik rakyat, kedaulatan hukum itu milik rakyat, karena negara kita itu negara demokrasi. Jadi seakan-akan itu menentang syariat, yang mana syariat itu membatasi hukum hanya milik Allah, hukum harus berdasarkan prinsip syariat. Nah, dengan bukti apa? Dengan bukti karena terjadinya kesepakatan musyawarah, miras dilegalkan. Itu juga termasuk pertentangan syariat. Karena apa? Karena di sila keempat tidak ada pembatasan yang ikut musyawarah sajane ahli baksul masail itu. Tahu saya. Sudah cukup dari tim kontra? Oke, baik. Kami persilakan kepada dewan juri untuk memberikan pertanyaan selanjutnya. Saya ucapkan selamat dulu, saudara telah luar biasa dalam kontestasi pada hari ini. Dan ini kira-kira ini satu alma mater ya, Matali, Matali. Kira-kira satu kelas juga ya, benar? Nah, kita semua. Yang masak apa siapa? Yang masak apa biasanya? Masak apa? Mudah-mudahan ya perdebatannya luar biasa. Yang pertama saya ini dulu ya. Nah, tadi terakhir soal wasyawirhum bil amr, sila keempat, bahwa terjadi ada perpres yang mengatur tentang izin miras dan seterusnya. Pertanyaan tadi yang terakhir tadi disampaikan, kalau agama Islam yang bermusyawarah maka miras pasti dilarang. Ini mafhum mukhalafahnya, itu berarti agama lain membolehkan miras. Saya katakan wasyawirhum bil amr yang terakhir disampaikan, jika yang musyawarah ini adalah mereka-mereka yang beragama Islam, maka hasilnya tidak akan muncul perpres gitu ya, kira-kira perpres yang membolehkan miras, ya begitu ya, kira-kira mafhum mukhalafahnya itu berarti agama lain membolehkan miras. Ya. Pertanyaan saya, adakah agama di Indonesia yang membolehkan miras? Yang kedua, tadi banyak disinggung soal sila yang tidak sesuai dengan Islam, sila 2 dan sila 4. Sila 2, sila berapa? 1 dan 4. Saya menjadi ingin tertarik sebenarnya, karena selama ini yang masuk di otaknya Pak Jim ini adalah selalu dikatakan bahwa 5 sila itu sesuai dengan
maka saya ingin penjelasannya agak sedikit memuaskan saya. Sesuai dengan pendapat saudara yang mempertahankan bahwa sila ke-1 dan ke-4 tidak sesuai Islam. Kemudian untuk yang pro, ini kan ada 2 variabel, kira-kira yang minimal 2 variabel di dalam konteks pembahasan kita di tema ini ya, yaitu aswaja dan Pancasila. Ya. Aswaja dan Pancasila. Variabelnya kan aswaja dan Pancasila serta keindonesiaan. Tetapi saya mengambil 2 variabel yang paling penting. Variabelnya adalah aswaja dan Pancasila. Selama perdebatan kedua tadi, saya tidak mendengar sedikit pun aswaja yang diungkap. Sebenarnya saya dari tadi nunggu kok aswaja yang tidak muncul sama sekali dalam perdebatan. Padahal ini konteksnya konteks Nahdlatul Ulama penyelenggaranya dan harusnya muncul, sehingga aswajanya dikaitkan dengan Pancasila dan keindonesiaan, keislaman. Aswaja yang mewakili keislaman kemudian dikontekskan dengan Pancasila. Nah, dalam konteks ini aswaja itu apa aswajanya? Iya, Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi di dalamnya apa ajaran nilai-nilai yang terkandung di dalam aswaja itu? Nilai-nilai yang terkandung di dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Tadi kalau saudara sempat singgung kehidupan Rasulullah di Madinah ya, kalau nggak salah sedikit tadi. Itu kalau dalam yang masyhur di Madinah itu ada satu piagam yang cukup terkenal, namanya piagam Madinah. Kalau tidak salah ada sekitar 47 butir pasal yang menyebut hal-hal yang dulunya tidak diatur menjadi diatur, hal-hal yang dulunya menjadi tabu menjadi tidak tabu, hal-hal yang dulunya mestinya peradaban tidak begitu menjadi sesuatu yang sangat baik. Salah satunya adalah di piagam Madinah melindungi perempuan, menyetarakan perempuan dengan laki-laki. Nah, ini yang saya maksud tadi, bagaimana aswaja menjadi satu perbincangan. Coba saya ingin penjelasan sedikit saja dari pro tentang bahwa aswaja itu sesuai dengan Pancasila. Ya, oke. Silakan dimulai mana dulu. Oke, terlebih dahulu kami persilakan kepada tim kontra untuk menyampaikan jawaban dari pertanyaan yang telah disampaikan oleh Dewan Juri. Waktu dan tempat kami persilakan. Tadi pertanyaan, baiklah saya jawab dengan fakta. Fakta membuktikan bahwa negara Indonesia itu melegalkan homer atau melegalkan miras. Kalau seandainya di negara Indonesia seluruh agamanya itu tidak melegalkan homer, mestinya negara pun juga ikut tidak melegalkan homer. Akan tetapi secara fakta negara Indonesia melegalkan miras. Itu artinya berarti ada salah satu musyawarah yang beragama yang mana agamanya melegalkan miras atau melegalkan homer, karena di Indonesia tidak ada warga negara yang tidak beragama, mesti semuanya beragama karena sesuai prinsip sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Lagi fakta membuktikan, artinya tunjukkan satu saja agama yang mendukung miras. Memang kami belum spesifik untuk menemukan agamanya apa. Tapi kalau kita lihat dalam sejarah adat Bali itu dahulu sampai sekarang pun ketika ada ritual atau acara adat itu pasti tak luput dari miras arak. Dan sejarah pun membuktikan bahwasanya arak Bali itu digunakan untuk menamu atau menghormati tamu yang lebih tua. Sejarahnya begitu. Artinya itu membuktikan
ada yang melegalkan Arab di dalam negara Indonesia ini. Nah, sesuai praktek sejarah ini ya. Sebentar, itu budaya atau agama? Harus dibedakan. Budaya di dalam agama atau memang itu ajaran agama. Itu sama dengan saudara adakan mantenan, kemudian di situ ada minum-minuman keras. Apakah itu budaya campur dengan agama ataukah itu budaya kemudian diambil oleh masyarakat itu kemudian menempel di dalam prosesi kemantenan, yang kemantenan itu diidentifikasi sebagai sesuatu yang menempel ke agama, sehingga seakan-akan itu adalah agama. Ini yang sering terjadi di Indonesia. Kesalahpahaman yang sering terjadi di Indonesia itu adalah itu sesungguhnya budaya masyarakat tertentu yang kemudian ditempelkan, kultur masyarakat ditempelkan di agama, akhirnya seakan-akan menjadi sesuatu ajaran agama. Ini yang perlu saya luruskan supaya tidak salah dalam konteks ini. Jadi apakah itu budaya yang harusnya berdiri sendiri, tetapi oleh masyarakat tertentu ditempelkan di dalam kegiatan beragama, kemudian akhirnya menjadi seakan-akan menjustifikasi bahwa itu adalah ajaran agama. Oke, itu saja, cukup. Pertanyaan, oke itu aja, biar apa langsung ya Bu. Monggo kami persilakan kepada tim pro untuk menjawab pertanyaan dari juri. Baik, jadi keselarasan antara Aswaja dan Pancasila itu dijelaskan dalam Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Situbondo tahun 1983, bahwasanya Nahdlatul Ulama secara tegas menyatakan bahwa Pancasila itu bukan agama, namun nilai-nilai Pancasila itu tidak bertentangan dengan Islam. Nah, maka jelas bahwa Pancasila itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, justru selaras dengan nilai-nilai agama. Oke, terima kasih. Kita kasih close untuk kedua peserta. Oke, semoga dua-duanya menjadi juara. Jadi juara pasti. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke pembacara. Terima kasih. Alhamdulillah